mentor, nggih, Pak Yusuf Wibisono. Monggo silahkan Pak Habibur Rahman bisa memaparkan rancangan aktualisasinya maksimal 7 menit dari sekarang. Disilahkan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Izin share screen, Ibu. Nggih. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Muhdir selaku penguji dan Ibu Ratna Brilianti selaku coach dan Bapak Yusuf Wibisono selaku mentor saya. Di sini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Implementasi WhatsApp Bisnis untuk layanan konsultasi dan pengaduan online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Identifikasi isu yang saya lakukan di kantor KUA Pulau Sari sendiri ada 5. Yang pertama, belum tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan berbasis media digital. Isu ini berhubungan dengan Smart ASN yang berhubungan dengan pilar digital skill dan digital kultur dari Smart ASN. Yang kedua, belum optimalnya penyuluhan terhadap anak usia remaja. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, khususnya pada tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas. Yang ketiga, banyaknya pendaftaran nikah kurang dari 10 hari jam kerja. Isu ini termasuk dalam manajemen ASN dan smart ASN. Isu yang keempat ialah kurangnya fasilitas penunjang dalam pelayanan. Isu ini termasuk dalam manajemen ASN, berkaitan dengan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Isu yang kelima, belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah secara digital. Isu ini terkait dengan smart ASN yang berhubungan dengan pilar digital skill dan digital kultur. Selanjutnya, kelima isu tersebut dianalisis menggunakan analisis APKL yang menghasilkan 3 isu. Yang pertama, belum tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan berbasis media digital. Yang kedua, banyaknya pendaftaran nikah kurang dari 10 hari jam kerja. Dan yang ketiga, belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah secara digital. Dari ketiga isu tersebut, dianalisis menggunakan analisis USG sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa isu utama yang perlu diselesaikan adalah belum tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan berbasis media digital di KUA Kecamatan Pulau Sari. Selanjutnya diagram fishbone, ada tidak ada petugas khusus yang menangani. Yang kedua, kurangnya pelatihan staf dalam bidang komunikasi. Dari material, belum adanya strategi layanan konsultasi dan pengaduan melalui media digital, tidak ada perangkat penunjang layanan digital, dan belum ada media digital untuk layanan konsultasi dan pengaduan. Dari metode, tidak ada panduan SOP untuk layanan digital. Metode konsultasi dan pengaduan masih dominan bersifat tatap muka atau konvensional. Dari milieu atau faktor luar, adanya pandangan konservatif bahwa media sosial bukan tugas utama ASN dan keterbatasan kesadaran masyarakat akan manfaat layanan digital. Dari diagram tersebut menimbulkan isu belum tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan berbasis media digital. Selanjutnya kegiatan dan tahapan. Kegiatan yang pertama ialah perencanaan kegiatan. Dalam perencanaan ada beberapa tahapan. Yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menyusun lembar observasi, data dan rencana kegiatan. Kegiatan yang kedua pemilihan media. Tahapannya yang pertama menganalisa berbagai pilihan media, menentukan jenis media dan menyusun alur penggunaan media. Kegiatan yang ketiga pengembangan media, melakukan konsultasi, melakukan rancangan desain fitur, menyusun isi fitur dan melakukan uji coba internal. Kegiatan yang keempat sosialisasi dan penerapan. Melakukan sosialisasi, melakukan penerapan aplikasi dan mengelola dan merespon melakukan observasi. Kegiatan yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Tahapannya menyusun instrumen monitoring dan evaluasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan analisis hasil monitoring dan evaluasi, dan merencanakan tindak lanjut yang hingga pada akhirnya menyusun laporan aktualisasi. Selanjutnya output atau hasil dan nilai dasar ASN. Pada kegiatan yang pertama, menghasilkan yang pertama resum arahan mentor dan surat tugas, yang kedua lembar observasi dan instrumen penilaian dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama berorientasi pelayanan, kolaboratif, loyal, dan harmonis. Hasil kegiatan dari kedua mendapatkan pilihan media yang tepat, mendapatkan daftar kelebihan dan kekurangan, dan tersedia alur penggunaan layanan
dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan akuntabel. Hasil dari kegiatan yang ketiga, adanya media yang digunakan, tersedianya desain fitur, tersedianya fitur yang tepat, dan mengetahui kekurangan media. Nilai-nilai dasar ASN, kompeten, akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Hasil dari kegiatan yang keempat, tersosialisasinya layanan dan penerapannya, adanya pelaksanaan layanan dan hasil observasi pelaksanaan layanan. Nilai-nilai dasar ASN yang dilakukan adalah kompeten, adaptif, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Hasil dari kegiatan yang kelima ialah instrumen monitoring dan evaluasi, data hasil instrumen, data hasil analisis instrumen, dan rencana tindak lanjut laporan aktualisasi. Yang terakhir, jadwal kegiatan. Melakukan perencanaan di bulan September, bulan ketiga, pemilihan media layanan konsultasi dan pengaduan di minggu keempat, pengembangan media digital layanan konsultasi di minggu keempat, dan sosialisasi dan penerapan aplikasi media digital layanan konsultasi di minggu pertama bulan Oktober minggu pertama, kedua, dan ketiga keempat. Monitoring dan evaluasi dilakukan setelah sosialisasi dan penerapan media. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Habibur Rahman. Selanjutnya Pak Yusuf Wibisono selaku mentor bisa memberikan penguatan mungkin 3 menit dari sekarang. Monggo Bapak. Eh, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Eh, wabarakatuh. eh, wabarakatuh. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama dengan Ibu Dr. Ratna Brilianti SSI MPD selaku coach, kemudian Bapak Ci Ahmad Muhzir SAG MM selaku penguji dari Mas Habibur Rahman. Perlu diketahui Mas Habib sekarang ada di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Malang Ibu, ya, di ujung selatan, ya, pegunungan. Mas Habib ada gagasan implementasi WhatsApp bisnis untuk layanan konsultasi dan pengaduan di kantor urusan agama Kecamatan Pulau Sari. Saudara Habib, tentunya Mas Habib sudah konsultasi, kemudian apa yang menjadi kendaknya untuk dikembangkan di KUA Kecamatan Pulau Sari. Mas Habib sudah konsultasi dengan saya. Ya, harapannya nanti karena memang ya di KUA Kecamatan Pulau Sari yang notabene memang daerah pegunungan, Bu, Bapak, ya, jadi penggunaan media digital itu masih sangat sangat kurang sekali. Jadi sementara ini kami konvensional penggunaan untuk informasi, segala informasi tentang apa pernikahan dengan layanan yang ada di KUA Kecamatan itu kantor urusan agama itu mendorong Mas Habib untuk melakukan terobosan layanan paling tidak ya untuk Oke, sepertinya yo Pak Yusuf Wibisono terpental, nggak apa-apa lah, sudah sedikit menyampaikan, Nggih, mungkin langsung disambung saja ini karena juga sudah masuk waktu zuhur, Nggih. Monggo silakan Pak Ahmad Muhdir, Nggih, bisa menyampaikan diskusi dialog dengan Mas Habibur Rahman. Monggo dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Habib. Pemanfaatan media sosial ini penting. Tapi untuk di Pulau Sari memang sinyalnya mudah, Mas. Untuk sinyal sekarang sudah merata sih Pak. Dan sekarang kan di desa-desa itu ada wifi Pak. Oh ya, ya, karena saya juga sering lewat Pulau Sari, so hilang sinyalnya. Oke. Ya, penggunaan media sosial ini menjadi familiar ketika semua orang sekarang sudah pegang HP gitu.
Nah, apakah hanya sekedar apa namanya pemberian informasi konsultasi ini bagi yang membutuhkan atau ada semacam ada kegiatan rutin menyebarkan informasi terbaru terkait layanan KUA mungkin ke grup apa namanya grup kepala desa atau apa monggo dijelaskan yang jadi Oke, materi dalam banyak penggunaan media WhatsApp bisnis itu. oke, baik Bapak. Untuk di kantor KUA Purwosari sendiri kan ada dua CPNS nih Pak. Terkait dengan penyebaran informasi itu nanti menggunakan media Instagram dan Facebook. Nah, terkait dengan konsultasi ataupun tanya jawab yang bersifat terkait dengan administrasi di layanan KUA Purwosari itu menggunakan WA, Pak. Nah, nanti untuk kedepannya atau tindak lanjut kedepannya mungkin bisa dibuatkan grup khusus untuk apa namanya P3N yang ada di Pulau Sari untuk menyebar informasi-informasi dari kantor begitu, Pak. Atau mungkin nanti ke depannya ada pengembangan dibuatkan saluran WhatsApp begitu, Pak. Jadi siapapun dari warga Pulau Sari bisa bergabung begitu. Oh, gitu. Oke. Berarti ada nomor khusus ya, bukan nomor Mas Habib dok. Tapi memang nomor khusus yang memang diadakan di KUA yang kemudian itu ngelink ke semua pegawai KUA sesuai dengan tulisnya untuk bisa memberikan jawaban atau memberikan hasil konsultasinya atau apa, memberikan problem terhadap permasalahan-permasalahan yang dikonsultasikan oleh masyarakat atau hanya satu nomor punyanya Mas Habib. Jadi nanti untuk kedepannya karena ini untuk pelayanan kantor nanti memakai nomor satu nomor yang itu akan digunakan untuk nomor kantor, Pak. Jadi nanti saya akan berkonsultasi dengan Pak Kepala nih, Pak. Nanti terkait dengan nomornya satu nomor itu akan digunakan terus-menerus, Pak. Dan untuk fitur jawabannya nanti untuk beberapa pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban yang sama nanti dibuatkan template jawaban, Pak. Jadi ketika ada pertanyaan masuk, jawabannya akan sama seperti itu. Dan nanti ketika akan melakukan konsultasi, ketika akan melakukan konsultasi dengan penyuluh, kita akan bekerja sama dengan penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Pulusari. Begitu, Pak. Oh ya, ya. Berarti ada satu nomor ya dan sifatnya otomatisasi atau nunggu diklik operatornya. Untuk saat ini kemungkinan masih pakai manual dulu, Pak, diklik, Pak. Karena kemarin saya mencoba untuk pakai yang otomatis seperti di kementerian lain itu ternyata agak susah, Pak. Perlu ngoding dan lain-lain. Ah, ya, soalnya kalau takutnya ketika yang ngeklik pas nggak ada itu kan jadi pelayanan jadi lambat. Kalau Oke. otomatisasi kan jadi bagus dengan dimasukkan ke masukan ke WhatsApp di komputer yang langsung bisa jawab secara langsung. Mungkin nanti bisa dicarikan apa namanya kreativitas atau inovasi untuk kedepannya sehingga mungkin ketika pegawai KUA-nya lagi undangan kabeh sementara anak sing pengen tanya kan sudah langsung dijawab gitu. Oke. Oke. Kan Insya seperti Allah itu. nanti Ya, karena orang dicari. berkonsultasi tidak mesti di jam dinas gitu kan. Kadang Oke, Pak. jam-jam istirahat begitu. Sementara mereka ingin tahu informasi terbaru terkait dengan pelayanan di KUA seperti apa itu kan kalau sifatnya otomatisasi tidak tergantung dengan jam dinas itu paling Oke. di apa di belum masuk sama sudah masuk paling hanya jawaban Anda akan dilayani pada jam ini sampai jam ini paling kayak gitu tapi kalau Oke. di jam-jam istirahat kan apa namanya memerlukan juga masyarakat yang perlu dilayani. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk sumber daya yang ada di situ untuk menjawab semua masalah ada wakaf, ada zakat, ada nikah, ada masjid salim dan sebagainya, kemasjidan dan sebagainya ini memang eh, ada semua untuk bisa memberikan jawaban terkait masalah yang dihadapi masing-masing masyarakat. Oke. Baik, Pak. Untuk terkait dengan sumber daya di kantor KUA Kecamatan Pulau Sari sendiri, Alhamdulillah lengkap, Pak. Terkait dengan urusan agama Islam, penyuluh, dan lain-lain. Itu Alhamdulillah lengkap, Pak. Insya Allah. Jadi, konsultasi terkait dengan layanan yang ada di kantor itu, insya Allah bisa terjawab. Oke, oke, Pun Bu Ratna silakan. Baik, matur nuwun Pak Ahmad Muhtir nggih Oke, untuk sama-sama. masukan
ke Pak Habibur Rahman. Terima kasih juga Pak Yusuf Wibisono. Mungkin perlu kami informasikan karena ini adalah peserta terakhir nggih, dari Angkatan 48 kelompok kedua. Maka untuk kegiatan seminar rancangan aktualisasi atas nama Habibur Rahman dan atas nama keseluruhan dari Angkatan 48 kelompok kedua, mari kita akhiri dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri. Matur nuwun Pak Muhdir nggih atas saran masukan untuk teman-teman. Pak Habibur Rahman monggo tetap semangat melaksanakan kegiatan aktualisasi dan Pak Yusuf mohon pendampingannya untuk Pak Habibur Rahman supaya nanti kegiatan 1 bulan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bapak dan Ibu, monggo bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal yang kamu kuis ya. Soal sini dulu. Ini Cirebon loh. Kok Jakarta Semarang toh? Hah? Ya Jakarta Semarang benar, nggak bisa dari Surabaya Semarang. Orang piye? Itu ya. Kuwi malah sing anu ya, Mbak, apa sing mati tikete kuwi malah kok kiri malah rakyat tok, Mbak.